Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik, dengan Ibu siapa, dari mana? Hamba Allah di Cirebon. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Ada anak yang orang tuanya sudah meninggal. Dan anak itu padahal selama orang tua masih hidup udah diajarin beribadah. Tapi setelah ibunya meninggal, anak itu nggak mau ibadah dan melakukan maksiat. Apakah dosanya nyampe ke orang tua yang sudah meninggal itu, Bu ya? Satu lagi boleh nggak, Bu ya? Misalnya kita mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak ke ini seni tari gitu, salah apa enggak, Bu ya? Udah itu aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak sudah dididik oleh orang tua, ternyata setelah orang tua meninggal, anak itu keluar dari jalur didikan orang tua. Jawabannya adalah, jika orang tua sudah maksimal dalam mengarahkan putra-putrinya, seperti Nabi Nuh mengarahkan anaknya, ternyata kok masih ada anaknya yang balelo keluar dari jalur kebenaran, asal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka nggak akan ada dosa itu ditumpangkan kepada orang tuanya, nggak ada. Tapi kalau orang tua telah salah mendidik, pertanyaan kedua, dia jadi tari, perempuan, anaknya perempuan, anak gadis, jadi tari-tari depan orang, maka orang tua meninggal dunia dapat dosa tari nanti. Makanya ini pertanyaan kedua. Dan narinya nari apa dulu? Yang pertama ya jawabannya adalah, asalkan orang tua telah mendidik dengan benar, mengarahkan agar dia menjalankan sholat, menjauhi keharaman, diajarkan, dikirim ke pondok dan sebagainya, pokoknya semaksimal mungkin. Ternyata setelah orang tua meninggal kok dia melakukan kemaksiatan, ya enggak, dosanya enggak nyampe ke orang tua, tapi orang tua yang membiarkan anaknya itu, lihat, biarpun katanya orang tua ahli ibadah, dia jago umroh, jago haji, jago umroh, jago haji, jago sholat malam. Ini biasanya ibu-ibu yang tertipu, tapi salah menyekolahkan anaknya. Anaknya tidak tahu sholat, anaknya tahu minuman keras, anaknya tahu kehinaan. Ibunya tidak mendidik, biarpun katanya ibunya ahli ibadah, maka ibunya akan masuk neraka terlebih dahulu sebelum sang anak. Anak akan menuntut, ya Allah, masukkan ibuku ke neraka. Nah itu. Tapi kalau sudah mendidik dengan benar dan serius, maksimal, lah kok ternyata sang anak masih jauh dari kebenaran, maka ketahuilah sang ibu akan tetap selamat, ayah selamat. Kemudian mengarahkan tari-tari apa? Kalau seorang laki-laki belajar tari javin, tari tradisi tradisional yang menunjukkan tentang olahraga, tari semacam olahraga, tari perang dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi kalau anak gadis tiba-tiba diajari tari gemulai, kemudian suruh menari-nari di depan kaum pria, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya misalnya, maka semoga jika ada di antara adik-adikku, saudari-saudariku yang dia punya hobi menari dan sebagainya, ayo kembali kepada Allah. Kalau kau seorang wanita, menarilah di depan suamimu saja, jangan menari di depan orang. Nah, adapun kalau menari-narinya kaum pria, nari-nari yang gaya-gaya kewibawa, seperti baginda Nabi waktu itu melihat hari raya di Madinah, melihat orang-orang Habasyah itu membuat tari-tarian, namanya tradisional, sya'biyah itu, tari tradisional, menunjukkannya adalah seperti gaya perang dan sebagainya, gaya kelaki-lakian, itu sah-sah saja. Tapi wanita, kalau menari di depan wanita nggak ada masalah. Tapi kalau wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau yang bukan suaminya adalah akan nampakkan lekuk-lekuk tubuh dan ada gerakan-gerakan yang menggoda syahwat, maka itu adalah tidak benar. Maka orang tua yang mengajari anaknya semacam itu, ya dia dapat dosa. Untuk adikku yang solehah, sudahlah, kecantikanmu adalah hanya untuk suamimu, bukan untuk diobral, begitu ya. Kalau mungkin ada di antara kalian senang dengan tari-tari dan sebagainya, sudah terlanjur belajar, simpan ilmu tarimu adalah ke depan untuk suamimu. Biar kamu dalam wilayah halal ya. Jangan sampai kemolekanmu, kecantikanmu dipamerkan lalu disifati oleh orang, dilihat oleh orang yang matanya tidak bertakwa, tidak takut pada Allah, hanya melihat sisi nikmat dohir, kenikmatan dohir untuk sisi syahwat dan maksiat ya. Semoga Allah menjaga
Anda semua para wanita-wanita solehah, wanita-wanita mulia, dan semoga Allah menjaga kaum pria kita menjadi kaum pria yang matanya terjaga, hatinya terjaga, dan wanitanya terjaga kehormatannya. Seperti itu. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.